gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang Kau Robi hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya satu ada pribadi yang selalu memberikan ketenangan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, buat segala yang telah Kau beri bagi kami. Kau sungguh sangat amat baik. Dan kami bersyukur di masa-masa yang sulit ini, kami masih ada karena kami mendapat anugerah daripada-Mu ya Yesus. Kau Allah yang sangat mengasihi. Kau Allah yang sangat peduli.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatimu. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami ya Bapa untuk lebih dekat lagi padamu. tinggal dalam Indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. tinggal dalam Indahnya dekapan kasih-Mu. Lord Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh hidup hati pun Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam
dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lord, haleluya. Glory Bapa, Kau ajaib, Kau sungguh besar. Haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah baik, Kau sangat baik, Kau baik. Oh, we praise You, Lord. You are the mighty God. Hallelujah. Hallelujah. Oh ya Bapa. Hallelujah. Ajaib. Syukur Yesus. Oh, we praise You, we praise You, Lord. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau ya Hallelujah. Oh, glory. Syukur. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu.
Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin. Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Kita datang kembali dalam ibadah live streaming di mana Bapak Ibu berada, baik di rumah maupun dimanapun. Kita bersyukur, ini anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita, kita ada hingga hari ini. Dan bukan dengan kekuatan kita ada, bahwa Tuhan sungguh baik bagi setiap kita. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat hal yang telah Kau beri bagi kami. Kami bersyukur Engkau sangat baik. Engkau terlampau baik buat kami semua ya Bapa. Oleh karena anugerah yang Kau berikan bagi kami, dan perkenanan yang Kau berikan bagi kami ada hingga hari ini. Pagi ini Tuhan, kami datang untuk memuji muliakan nama-Mu, untuk menyembah Engkau. Dan biarlah seluruh malaikat di surga bersuka akan pujian yang kami naikkan. Terlebih Engkau ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesai ke dalam tangan-Mu. Engkau beracara, Engkau ambil alih. Dan biarlah Roh-Mu melawat setiap kami. Kami yang datang dengan pergumulan kami, Engkau berikan kelepasan bagi kami. Kami yang datang dengan penyakit kami percaya Engkau berikan mukjizat bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian kami menyukakan Engkau. Kami serahkan Bapa Gembala kami yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Pengurapan Allah secara khusus turun atas Bapa Gembala kami. Dan Engkau layakkan setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah di saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur, glory Bapa. Syukur, Kau sangat baik. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak terkasih, kita mau katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Katakan, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari umat Tuhan katakan, inilah yang ku renungkan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sebagai rasa syukur kita. Katakan, nyanyian pujian dan pengagungan. Oh, kepada biarlah manis-manis kau dengar, ya Bapa, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari umat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita mau katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami merenungkan firman-Mu, firman-Mu yang menjadi rema bagi setiap kami, siang dan malam ya Bapa. Kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat kebesaran-Mu bagi kami, buat anugerah yang telah Kau beri bagi kami ya Yesus. Kami bersyukur dan kami sangat bersyukur ya Bapa, buat segala yang telah Kau beri, dan kami menikmati begitu indah.
Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih dahsyat lagi katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh ya Bapa, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari umat Tuhan katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Oh Yesus, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang kami renungkan, nyanyian pujian ngagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku dan hatiku bersuka
Tuhan, karena-Mu. Oh ya Bapa, haleluya, haleluya. Hati kami bersuka karena Engkau Bapa. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari umat Tuhan katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari umat Tuhan katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi umat Tuhan katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, Engkau sungguh baik. Bapak terima kasih, colek sebelah kanannya, colek sebelah kirinya, katakan Yesus baik buat engkau. Dan Yesus teramat baik buat engkau. Dimanapun Bapak Ibu berada, jangan lupa untuk mensubscribe dan mengklik tombol yang ada untuk mendukung pelayanan tempat ini. Dan biarlah pelayanan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kita terus memuji menyembah Dia, kita menaikkan Dia. Bahwa Tuhan sungguh baik bagi setiap kita. Tiba saatnya Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi dunia ini Tuhan. Haleluya. Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa. Pagi ini kami mau menyembah Dia. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah
yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kedahsyatan-Mu bagi kami, bagi kehidupan kami ya. Haleluya. Mari umat Tuhan katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Ada Jawa, ada Batak, dan ada yang lainnya. berdiri di hadapan Tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. pujian bagi Dia dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami ada anak. Yuk angkat tangannya tinggi-tinggi Bapak terkasih. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Biar jemaat saja katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Colek, berikan semangat bagi saudaramu. Dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Kita mau melompat bagi Dia. Yo! Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selama. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Sebab Dia sungguh besar bagi setiap kita Bapak Ibu terkasih. Amin. Sebab itu kita terus memuji Dia. Kita katakan, sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan layak dipuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Nyatakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan berbuat, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Yo, ma Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar
dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasanya sungguh dahsyat bagi setiap kita. Amin. Bapak terkasih. Bapak terkasih, kita mengalami, merasakan bahwa Tuhan sungguh dahsyat bagi hidup kita. Seringkali kehidupan tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi Tuhan sungguh baik bagi setiap kita, Bapak dikasih. Bahwa kita mau siapkan hati kita buat kebaikan Tuhan. Kita mau katakan, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Bahwasanya kasih setiamu tiada habisnya bagi kami. Burung di udara Kau pelihara, bunga di padang Kau hiasi. Terlebih kami Tuhan, biji matamu, Engkau selalu merawat kami. Kita siapkan hati kita, kasih. Sungguh besar. Amin, Yesus. Tiada berkesudahan kasih-Mu untuk kami Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ya Bapa. Haleluya. Mari umat Tuhan kita mau katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi, kita mau katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam aku menyembah. Dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Mari kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Yang wanita katakan, tiada kata, tiada kata yang bisa bahkan indahnya Kau Tuhan. bagi-Mu segala puji
sedang bangkit berdiri, kasih kita mau katakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran kami tinggikan. Oh ya Bapa, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Yesus, haleluya ya Allah, kami tinggikan, kami agungkan, sebab Kau Allah yang besar. Haleluya, syukur. Dia sungguh baik bagi kita, Bapak kasih. Sebab itu kita mau tinggikan terus dengan segala hal yang terjadi bagi setiap kita. Kita angkat tangan tinggi-tinggi bagi dia. Kita mau ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan lebih sungguh ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran kami tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sangat baik. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu di dalam doa. Segala pujian dan penyembahan kami percaya telah naik ke hadapan-Mu ya Bapa, sebagai ungkapan rasa syukur, kebanggaan kami, penyembahan kami kepada Tuhan yang begitu baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kini kami membuka hati untuk menerima sabda firman Tuhan. Biarlah firman-Mu akan membuka cakrawala pengertian rohani kami untuk sungguh-sungguh mendekatkan hidup kami kepada Tuhan. Kini kami siap menerima firman. Biar urapan Tuhan atas kami dan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, good morning. Kalau saya bilang good morning, saudara hanya mengatakan morning. Oh jangan saudara-saudara.
Tetapi harus lengkap, saya katakan good morning, saudara katakan juga good morning. Artinya apa? Supaya morning ini menjadi good, artinya pagi ini diwarnai dengan kebaikan. Kalau saya mengatakan good afternoon, jangan cuma bilang afternoon tetapi juga bilang good afternoon. Ya, supaya sore ini kita juga akan mengalami kebaikan. Good night, supaya malam ini kita juga mengalami kebaikan. Oh puji Tuhan, haleluya. Mari kita membuka firman di dalam Kejadian pasal 26 ayat 18, haleluya. Kejadian pasal 26 pada ayat yang ke-18, demikian bunyinya. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Nah, saudaraku yang kekasih, perkenankan saya akan memberikan satu tema firman Tuhan untuk hari ini, yaitu menggali kembali sumur-sumur yang tua. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, sumur di Timur Tengah itu merupakan suatu kehidupan. Kalau tidak ada air di dalam sumur itu, wah, kehidupan mereka tidak bisa berjalan dengan baik. Kita pun yang ada di Indonesia sama. Bayangkan kalau di rumah saudara tidak ada sumur, atau tidak ada pompa air, atau tidak ada mesin air, atau tidak ada pump, dan tidak keluar airnya, waduh, kita tidak bisa melanjutkan hidup dengan baik. Karena air itu bukan air. Nah, puji Tuhan, Abraham telah menggali sumur-sumur itu. Yaitu letaknya di padang pasir sebelah selatan dari kota Yerusalem. Dan sumur itu telah menjadi berkat bagi banyak orang. Namun saudaraku, apa yang terjadi? Sumur-sumur itu telah ditutup. Ya, telah ditimbun oleh siapa? Oleh orang-orang Filistin. Sehingga mereka mempunyai kesulitan untuk mendapatkan air. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ini menggambarkan pekerjaan iblis yang selalu berusaha untuk merusak sumber kehidupan rohani kita. Nah, saudaraku, apapun yang merupakan sumber kehidupan rohani yang memberikan satu pengharapan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kerukunan, dan kita bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, demikian juga mengasihi sesama, itu akan ditutup, itu akan ditimbun oleh iblis pada masa kini. Nah, saya teringat di dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 bagian A, di sana dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini adalah pekerjaan iblis. Dia akan dikatakan di situ mencuri, kemudian dia membunuh dan membinasakan. Namanya juga iblis atau setan, saudara-saudara. Ketika dia membunuh, maka di situ dia baru mengalami akan kesukaan, saudara-saudara. Itu sebabnya hati-hati. Jangan sampai sumur-sumur kehidupan rohani kita yang merupakan sumber-sumber di mana kita mempunyai kekuatan untuk maju di dalam Tuhan, itu ditutup atau ditimbun oleh iblis itu sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, tetapi puji Tuhan, pada ayat 18 tadi dikatakan, sumur-sumur yang ditutup itu, saudara-saudara, kembali digali oleh Ishak, anak daripada Abraham. Dikatakan pada ayat 18 tadi, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur itu. Nah, saudaraku yang kekasih, apa maksud di sini, saudara-saudara? Dengan ditimbunnya sumur-sumur tadi, saudara-saudara, maka Abraham termasuk Ishak juga kehilangan sumber air. Mereka terancam dengan kehausan dan akhirnya bisa mati. Nah, ulah orang-orang Filistin ini menunjuk kepada pekerjaan iblis
yang selalu berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, saudaraku yang kekasih, tetapi puji Tuhan, Ishak menggali kembali sumur-sumur yang sudah ditimbun, sumur-sumur yang tua tersebut. Tindakan Ishak ini harus kita teladani, harus kita lakukan pada masa kini, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya kita harus kembali menggali sumber-sumber kehidupan kita, yaitu sumur-sumur tersebut. Nah, saudaraku, hari-hari ini adalah saatnya bagi kita untuk menggali kembali sumber-sumber kehidupan, sehingga sumber-sumber ini akan kembali berbual-bual seperti sumur yang menghasilkan air begitu derasnya, sehingga kehidupan rohani kita akan menjadi semarak kembali. Sehingga kita menjadi orang yang betul-betul maju di dalam Tuhan. Dan kita benar-benar dalam keadaan stabil di dalam iman kita, terutama menghadapi masa yang sulit. Pandemi yang melanda seluruh dunia, COVID-19, virus corona, ini menyebabkan orang-orang mengalami kekecewaan, putus asa. Mereka banyak yang stres, saudara. Karena stres mereka gampang terkena penyakit itu. Tetapi saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan hingga kita tetap sehat sampai dengan hari ini. Itu sebabnya sumber-sumber kehidupan rohani ini harus kita kembali gali. Kita gali kembali sampai keluar air yang berbual-bual. Artinya menghasilkan kekuatan iman, kekuatan kasih, kekuatan ketekunan kita, kekuatan kesabaran kita, kekuatan pengharapan kita untuk senantiasa berharap dan percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah kita akan melihat saudara-saudara, ini Ishak menggali sumur-sumur tersebut. Kita pun harus menggali sumur-sumur kita. Sumur dalam hal apa? Nah, yang pertama-tama saya katakan sumur doa, saudara-saudara. Ini sangat penting sekali. Kita perlu berdoa. Nah, hal apakah yang menyebabkan kita atau jemaat saudara semuanya ya menjadi tidak semangat? Jawabannya karena doa saudara sudah mulai dingin, sudah mulai berkurang. Ya, saudara sudah mulai sibuk begini, begitu, begini, kurang berdoa. Akhirnya menyebabkan kita menjadi lemah. Itu tidak boleh terjadi, saudara. Kita harus akui bahwa selama ini kita baru berdoa kalau kita perlu. Kalau ada kepentingan yang mendesak, kalau ada yang sakit berat, baru kita berdoa. Itu tidak boleh terjadi. Ya, saya teringat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, itu ayat yang paling singkat. Mengatakan tetaplah berdoa. Artinya dalam segala keadaan. Walaupun kita tidak mengalami pergumulan, tidak mengalami masalah, tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami tantangan. Firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Apalagi memang ya saudara-saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, kita perlu berdoa. Nah, kalau kita membaca dalam Lukas 18, di sana diajarkan mulai ayat yang pertama supaya kita bertekun di dalam doa. Kita tidak jemu-jemu berdoa di hadapan Tuhan sampai apa yang kita pohonkan itu dikabulkan oleh Tuhan. Harus senantiasa berdoa dengan penuh semangat dan dengan tanpa jemu-jemu. Nah, saudaraku yang kekasih, ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, dia berkata begini, doa adalah perkara yang pertama, perkara yang kedua, dan perkara yang ketiga. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya karena doa itu sangat penting. Ya, jangan berhenti berdoa. Saya teringat ketika seorang penginjil besar yang namanya Billy Graham, beliau sekarang sudah bersama Yesus di sorga, ya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Billy Graham pernah ditanya, ya, hal-hal apa yang menjadikan Bapak bisa berhasil memenangkan bukan ribuan manusia untuk Kristus, tetapi jutaan manusia. Billy Graham mengatakan, yang pertama adalah doa, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah doa, dan selanjutnya adalah doa. Jadi doa ini yang membuat beliau ini mengalami suatu keberhasilan memenangkan banyak jiwa.
Seorang tokoh yang bernama John Wells, saudara-saudara, dari Skotlandia itu berkata begini, hari-hari hidupku kuhabiskan hanya untuk berdoa. Aku menghabiskan waktu dalam hidupku setiap hari 10 jam untuk berdoa di hadapan Tuhan. Waduh, 10 jam tiap hari, saudara-saudara. Saya bertanya dan jujur, saudara-saudara, apakah saudara bisa berdoa setiap hari 1 jam saja? Seperti pertanyaan Tuhan Yesus di Taman Getsemani kepada Yohanes, Yakobus, dan kepada Petrus, apakah engkau tidak bisa berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Sebetulnya ini yang harus kita kerjakan. Anak-anak Tuhan paling tidak setiap hari, mulai dari pagi, siang, sore, malam, kok dijumlah minimal doanya harus 1 jam, saudara-saudara. Kalau kurang dari ini, tolong dengar baik-baik. Biar dia menggelitik, saudara punya kuping, tidak apa-apa. Kalau saudara tidak ada waktu berdoa 1 jam dalam sehari, doamu sudah mulai berkurang. Sumur kehidupan rohanimu sudah mulai kering. Makanya saudara mengalami kelemahan, mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan, mengalami ketakutan, khususnya menghadapi pandemi yang sangat-sangat menakutkan dunia, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya sumur kehidupan rohani kita tidak boleh kering, khususnya sumur doa kita, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan bergereja, beribadah, maka doa menduduki posisi yang terbanyak, saudara-saudara. Tidak lepas daripada doa. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16, di sana dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, dengar baik-baik, supaya kamu sembuh. Jadi di masa-masa seperti ini banyak orang yang sakit. Waduh, orang sakit pilek saja, ya. Ketika dibawa ke dokter, konotasinya corona. Orang sakit sedikit, ketika pergi ke puskesmas, ya konotasinya corona. Makanya banyak orang yang takut ke puskesmas, takut ke rumah sakit. Karena apa? Disangka corona, padahal sakit biasa. Tetapi kalau memang saudara positif corona, tidak boleh tidak, mesti berangkat ke rumah sakit. Ya, supaya saudara dapat benar-benar, kemudian saudara akan ditangani dan akhirnya saudara bisa bebas daripada penyakit itu. Nah, itu sebabnya saudaraku, firman tadi mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, ya, mendoakan supaya kamu sembuh. Kita akui segala kekurangan, kelemahan kita, sumur-sumur kehidupan rohani kita sudah mulai kering. Kita akui dengan jujur, Tuhan ampuni saya. Lalu kita berdoa kembali, gali itu kehidupan doa saudara. Perdalam itu kembali, perbanyakkan waktu berdoa. Doa yang tanpa jemu-jemu. Maka dikatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Waduh, saya senang sekali dengan ayat ini, saudara. Ya, Yakobus 5:16, saya akan ulang kembali dengan lengkap. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, sangat besar kuasanya. Kuasa terhadap apa? Kuasa terhadap dosa saudara. Kalau saudara jujur mengaku di hadapan Tuhan bertobat, dosamu akan diampuni. Ini perkara dosa jangan main-main, saudara-saudara. Tidak ada dosa yang paling kecil yang tidak mendatangkan murka Allah. Tetapi tidak ada dosa yang paling besar yang Allah tidak mampu mengampuni. Ya, kecuali saudara menghujat Roh Kudus. Itu tidak ada pengampunan lagi. Nah, saudaraku, dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, semuanya mengakibatkan penghukuman Allah. Ambillah 1 butir pasir, lemparlah di sungai, tenggelam enggak? Tenggelam. Walaupun pelan-pelan tapi tenggelam juga sampai ke dasar sungai. Batu yang sedang, lempar, tenggelam. Batu yang besar, oh apalagi, tenggelamnya cepat banget. Karena itu tidak ada dosa yang kecil, tidak ada dosa yang besar. Semuanya adalah dosa.
Orang mengatakan, dosa saya cuma sepele, cuma berbohong aja nggak apa-apa. Tidak, saudara-saudara. Ya, tidak ada dosa yang tidak mengakibatkan murka Allah. Tetapi tidak ada dosa yang paling besar sekalipun yang Tuhan Allah tidak mampu mengampuni saudara. Karena Dia telah mengirimkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menanggung akibat dosa manusia, yaitu maut. Dipikulnya dalam keadaan sangat menderita sengsara, tubuhnya hancur, darahnya terkucur, akhirnya disalibkan di atas bukit Golgota, Dia mati, saudara-saudara. Tapi mati untuk kematian kita, untuk menebus dosa kita, supaya maut itu dibinasakan. Dan puji Tuhan, hari ketiga Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, kuasa kubur dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, dan orang yang percaya kepada Yesus dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin, saudaraku yang kekasih. Haleluya, Tuhan begitu baik. Kalau kita baca hal doa di dalam Alkitab itu luar biasa. Misalnya, Yeremia 33 ayat 3 dikatakan begini, ya. Dikatakan begini, berserulah kepadaku. Berserulah kepadaku. Ya. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau mengerti. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara lihat, ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan berjanji, aku akan menjawabnya. Waduh, betapa baiknya Tuhan loh, saudara-saudara. Kenapa tidak berdoa? Padahal Dia berjanji, aku akan menjawabnya, aku akan mengabulkannya. Rugi kalau kita tidak berdoa. Bukan cuma itu, hal-hal perkara besar yang kita tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti, Tuhan akan bukakan rahasia itu. Nah, satu perkara saya akan titip saudara untuk berdoa. Karena dunia sedang mencari vaksin, yaitu obat untuk menyembuhkan orang yang terpapar corona, saudara-saudara. Berdoalah begini, Tuhan, bukalah rahasiamu, berilah pengertian kepada setiap orang yang bekerja di laboratorium, ya entah di Indonesia pun di luar negeri, supaya mereka mengerti, oh ini vaksinnya, dan akhirnya ketemu obat yang mujarab daripada Tuhan, sehingga vaksin ini segera berlalu dari bumi, dari dunia, khususnya dari Indonesia. Dan kita bersyukur, ya beberapa laboratorium di Indonesia sudah mulai mengadakan beberapa kali, ya yaitu tes tentang vaksin ini, dan sudah mendekati kepada akhirnya. Nah, kita doakan supaya itu berhasil dan ini menjadi obat yang mujarab sehingga akhirnya corona ini bisa diatasi di bumi Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Demikian juga saudara-saudara dalam Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan begini saudara-saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini luar biasa. Mungkin saudara mengatakan, waduh, saya kok disuruh doa, bagaimana caranya? Oh, banyak ibu-ibu, saudara-saudara, mereka tidak bisa berdoa, hanya tutup mata, lipat tangan, hanya keluar tetesan air mata. Ya tidak berkuasa mengucapkan kata-kata. Apa sebabnya? Karena beratnya beban masalah mereka. Nah, ketika dalam keadaan begini, tetap berdoa. Apa sebabnya? Karena Roh Kudus dikatakan tadi akan membantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita berdoa. Roh Kudus sendiri akan membantu saudara. Membantu bagaimana? Dikatakan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi Roh Kudus ketika melihat saudara sedang berlutut, sedang lipat tangan, sedang tutup mata berdoa, tidak bisa mengeluarkan kata-kata karena begitu besar saudara punya beban masalah, kesedihan, pergumulan. Saudaraku, Roh Kudus bisa membaca tetesan air mata.
Bukankah Yesus mengatakan sebelum engkau mengucapkan kata dan kalimat doamu, oh Bapakku sudah tahu apa yang menjadi pokok permasalahanmu, apa yang akan kau keluarkan dalam bahasa-bahasa doamu nanti. Nah saudaraku, Roh Kudus akan menyampaikan doa kita, semua masalah kita, karena dia mampu membaca bahasa tetesan air mata. Disampaikan itu kepada Allah Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudaraku, apa artinya keluhan yang tak terucapkan? Kadangkala ada seorang anak kecil, saudara-saudara, ketika dia main, ya, dia dianiaya oleh teman-temannya, berdarah-darah, lalu dia lari pulang. Dan kebetulan ada mamahnya lagi duduk di ruang tamu. Dia langsung merangkul mamahnya. Mukanya diunjamkan di bagian pangkuan sang ibu. Dia menangis, tapi tidak mampu mengeluarkan suara. Dia hanya terisak-isak, terdengar bunyi. Tetapi ibu tahu, ketika melihat mukanya anak ini, ia berdarah-darah, ibu tahu, oh anak ini sedang dianiaya. Nah saudaraku yang kekasih, Roh Kudus menyampaikan doa kita kepada Allah di surga dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan kalau saudara membaca ayat selanjutnya, Bapa melihat apa yang menjadi pergumulan kita. Berdasarkan doa daripada Roh Kudus itu tadi, doa kita dikabulkan. Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan jawaban. Alangkah indahnya. Makanya saudara mesti berdoa setiap kali kepada Tuhan. Karena doa, maka gereja mengalami kebangunan rohani. Injil Tuhan disebarkan di seluruh muka bumi. Dan terjadi banyak mujizat, saudara-saudara. Itu sebabnya kita perlu berdoa kepada Tuhan. Saya teringat dalam Amsal 15 ayat 8 dikatakan begini. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenannya, disenanginya, saudara-saudara. Saya percaya karena saudara sudah lahir baru, menjadi ciptaan yang baru, saudara menjadi anak Tuhan, saudara adalah orang jujur. Berarti doamu dikenan oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mengabulkan doa saudara. Jadi saudaraku, kita mesti tahu, kita harus menggali sumur-sumur doa kita, karena ini sangat penting sekali. Karena doa, sekali lagi saya katakan, Injil bisa diberitakan, penyakit bisa disembuhkan, setan-setan kuasanya dipatahkan, rencana iblis digagalkan, dan sebagainya. Doa juga menyatukan antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, dan kita dengan sesama, saudara-saudara. Dengan demikian akan terjadi kerukunan di dalam keluarga. Dan di tengah-tengah kerukunan itu terjadi mujizat. Dalam hal apa? Karena di tengah-tengah kerukunan itu Tuhan mengatakan, ya, di sanalah, di mana? Di tempat terjadi kerukunan, aku akan mengirimkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Karena itu doa merupakan perkara yang sangat penting, saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku, namun doa itu harus keluar dari hati yang bersih, saudara-saudara. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan mendengar. Jangan sampai ada penghalang-penghalang. Hati yang jahat, rencana yang jahat, dan sebagainya. Hati yang dendam. Hati kita mesti bersih. Prayer must come from a clean heart, saudara-saudara. Jadi dari hati yang bersih, saudara-saudara. Untuk itu Tuhan pasti mendengar doa saudara. Nah, kita menyadari bahwa doa merupakan bagian yang sangat penting, ini nomor satu. Kalau Tuhan katakan cari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sebetulnya itu perkara rohani. Itulah doa, saudara. Realize that prayer must be at the top of the priority list. Artinya kita punya rencana-rencana itu yang nomor satu itu mesti doa dulu di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya Ishak menggali sumur-sumur itu. Dan ketika para pembantunya sudah menggali sumur-sumur itu,
ternyata keluar air berbual-bual. Ini tidak gampang loh saudara-saudara. Sumur yang sudah tua itu ditimbun dengan tanah dan batu dicampur pasir oleh orang Filistin. Loh kalau sumur di Jawa paling-paling semeter, 2 meter, 3 meter sudah keluar banyak air. Tapi di kawasan Timur Tengah itu dalam sekali, apalagi di area padang pasir. Bisa puluhan meter. Bagaimana menggalinya? Mengeluarkan itu pasir, batu yang sudah bercampur bertahun-tahun. Ya, menjadi satu. Waduh, setengah mati. Tetapi Ishak melakukan itu, para pembantunya membantunya. Dengan setengah mati, akhirnya sumur itu bisa dikosongkan dari batu-batu dan pasir. Dan akhirnya digali kembali. Dan Tuhan memberkati usaha daripada Ishak. Nah saudaraku, yang penting di sini adalah Tuhan memberkati Ishak. Kenapa? Karena menggali sumur itu perintah daripada Tuhan. Akhirnya keluar air berbual-bual, artinya itu sumber air itu ngocor demikian deras sekali. Itu air itu penuh, sumur itu banyak sekali airnya saudaraku. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Sumur pertama yang digali oleh Ishak itu diberi nama Esek. Saudara bisa baca nanti dalam Kejadian ya pasal 26 ayat 19. Sumur pertama itu diberi nama Esek. Ya. Apa sebabnya saudara-saudara? Sebab ketika sumur itu telah digali setengah mati kerjaannya, penduduk Gerar merebutnya saudara-saudara, menguasainya, monopoli lagi. Waduh, Ishak gigit jari sama gembala-gembalanya. Karena itu diberi nama Esek. Esek artinya pertengkaran. Esek artinya pertengkaran saudara-saudara. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mulai menggali doa saudara, mungkin timbul cemooh dari orang-orang lain. Cilo, sekarang lu jadi orang rohani nih ye. Mulai rajin doa nih ye. Udah kayak pendeta nih ye. Saudara jangan sampai saudara membalas kejahatan dengan kejahatan. Sumur pertama diberi nama Esek. Artinya apa saudara-saudara? Ishak mau menghindari pertengkaran. Karena itu digali sumur yang berikutnya di tempat yang lain. Saudara bisa baca ayat 21. Diberi nama sumur itu yaitu Sitna. Ya Sitna. Ternyata di sana terjadi pertengkaran juga. Waduh, orang Gerar ini jahat juga saudara-saudara. Udah menguasai sumur pertama, yang kedua dikuasai lagi. Tetapi saudaraku, Ishak menghindari pertengkaran tersebut, dia ngalah saudara-saudara. Ini perlu kita lakukan. Kalau kita banyak berdoa, kita diberikan kekuatan untuk mengalah, untuk berdamai daripada bertengkar. Karena kedamaian ini akan menimbulkan banyak sekali berkat dan kemenangan bagi kita. Tapi pertengkaran akan merusak dan menghancurkan, bahkan merugikan. Menggali sumur yang ketiga, sekarang aman. Orang Gerar tidak lagi menguasainya, tidak lagi merebutnya, tidak lagi memonopolinya. Sekarang hati Ishak menjadi lega dengan para gembala-gembalanya. Bahkan orang di sekitarnya, itu sumur Rehobot menjadi berkat bagi banyak orang. Ini adalah hasil untuk dalam menghindari pertengkaran yang tadi. Nah, kalau pertengkaran dibalas dengan pertengkaran, kejahatan dibalas dengan kejahatan, tidak akan datang Rehobot atau kelegaan. Akan terjadi apa? Akan terjadi banyak sekali, yaitu pertengkaran yang lebih besar, perkelahian, bahkan bisa terjadi pembunuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya sumur ketiga dikasih nama Rehobot. Dan bukan hanya itu, Tuhan memberikan satu kesempatan lagi. Di ayat 22, Ishak bisa kemudian menggali lagi sumur. Dan itu sumur itu luar biasa. Ya, yang pada akhirnya saudara-saudara, sumur itu bisa menjadikan berkat bagi mereka sekalian. Sekarang mereka mengalami kehidupan yang damai sejahtera. Itu sumur dalam ayat 33 itu dikasih nama Sheba. Karena berada di kota Bersheba, ya, artinya kehidupan kembali bersinar, saudara-saudara. Nah, kalau kita menggali sumur-sumur doa kita, tidak mustahil, saudara. Mungkin pertama kali akan timbul pertengkaran, karena iblis tidak suka. Loh, kamu biasanya nggak pernah doa kok.
Ya, begitu kamu bangun pagi-pagi sudah pegang HP, ya toh? Kamu cari, waduh, apa kira-kira WA yang datang pada hari ini? Kau baca sampai berjam-jam. Apalagi dalam rangka stay home karena ada corona kan. Kau tidak bekerja di mana-mana, bangun tidur baca WA. Belum cukup, ya saudara buka Facebook. Belum cukup buka di mana? Di YouTube. Satu hari hanya HP, tok saudara-saudara. Jujur saudara-saudara, ya kita melakukan seperti itu. Tolong bandingkan waktu Anda berdoa berapa lama. Buka HP satu hari berapa lama. Nah saudaraku yang kekasih, kita ingin jujur, Tuhan ampuni saya. Saya juga minta ampun kepada Tuhan. Saudara harus minta ampun kepada Tuhan. Ya, mari kita menggali kembali sumur doa kita, begitu penting sekali. Nah, kalau kita terus-teruskan ya dengan kehidupan yang seperti tadi, bangun tidur nggak doa, nggak baca Alkitab, nggak baca renungan, tetapi baca-baca HP, terjadilah pertengkaran, saudara. Tidak ada kerukunan di dalam keluarga. Istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua. Apalagi anak-anak kita sekarang kan bukan sekolah langsung di dalam ruangan kelas sekolah kan. Sekolah dengan cara online. Loh anak-anak kita yang masih kecil-kecil, TK, SD kelas 1, kelas 2. Belum begitu pinter ya, membuka-buka HP ataupun laptop. Mesti orang tua membantu. Apalagi sekarang pelajarannya sulit-sulit. Khususnya matematika, bahasa Mandarin dan sebagainya. Itu sulit-sulit. Nah kalau guru di sekolah mereka sabar. Mereka bisa mendidik dengan senyum. Tapi banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang kemudian membentak-bentak anaknya. Ya, anaknya menjadi stres. Kenapa? Orang tua sudah mengalami banyak pergumulan, banyak masalah. Anak lagi. Ya, dia menghadapi online pelajaran tetapi matanya sebelah sana karena ada televisi masih nyala. Ini yang repot. Anaknya dimaki-maki, akhirnya anaknya jadi stres, saudara. Itu sebabnya ini menjadi pergumulan kita sekalian. Kalau itu terjadi, jangan putus asa. Galilah sumur berikutnya. Sampai saudara menemukan sumur yang namanya Rehobot. Sehingga kita akan mengalami kembali kelegaan. Ini perlu sekali. Kalau hati saudara lega, orang Jawa bilang lego. Waduh saudara. Rasanya enak. Ibu-ibu bisa masak dengan bumbu yang pas. Rasanya enak tenan. Tapi karena nggak ada hati lega. Sudah 3 kali dikasih garam. Dia pikir loh kapan tadi kasih garam. Kayaknya belum dikasih lagi. Waduh oasinya bukan main. Ketika suaminya makan asin. Dia bilang lu mau kawin lagi ya? Masa bikin aja garamnya banyak sekali. Terjadi pertengkaran. Nah itu sebabnya. Galilah sumur doa saudara. Dengan tekun sampai menemukan Rehobot. Sehingga akhirnya terjadi kelegaan. Masaknya pas bumbunya. Sehingga suaminya mengatakan, "Ma, kau beli di restoran ya? Ah papa ini, mama yang masak. Enaknya kok bukan main." Nah lego saudara-saudara. Itu sebabnya saudaraku, mari kita gali kembali sumur-sumur tua. Khususnya perkara doa. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Mari semuanya tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Adakan pengakuan pertama-tama di hadapan Tuhan. Bahwa engkau kurang waktu untuk berdoa. Engkau terlalu sibuk dengan acara-acara, dengan hobimu, dengan HP dan sebagainya. Mari kita mengaku dosa kita. Karena Tuhan itu setia dan adil. Kalau kita mengaku, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah engkau mengampuni kelemahan kami khususnya dalam bidang doa. Padahal doa ini merupakan sumber kehidupan rohani kami yang mengairi seluruh aktivitas rohani kami. Tetapi kami sangat kurang untuk berdoa. Ampunilah kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, mendoakan kami kepada Allah tentang kelemahan-kelemahan kami. Dan Allah Bapa di surga berkenan mendengar keluhan daripada Roh Kudus. Dan memberikan kekuatan kembali untuk kami bangkit. Sehingga sumur-sumur doa kami akan berbual-bual dengan air yang banyak. Akhirnya kami menemukan sumur yang namanya Rehobot. Yang artinya kelegaan. Terima kasih Tuhan.
hati lega, hati yang lapang, hati yang penuh kasih, hati yang suka memahami orang lain, mengerti orang lain, hati yang mengasihi, hati yang, oh Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi milik kami semuanya. Ajar kami menggali sumur-sumur itu. Dan saya percaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan lewat rohnya yang kudus. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami telah panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu terkasih, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sungguh dahsyat. Firman yang menegur kita, memberikan kekuatan bagi kita, dan untuk kita terus melangkah dalam kehidupan ini. Kita mau memberi yang terbaik bagi dia. Bapak Ibu terkasih bisa mentransfer dari persembahan ataupun perpuluhan dari Bapak Ibu terkasih. Rekening ada dalam layar Bapak Ibu terkasih, dan biar kita beri yang terbaik persembahan kita untuk kemuliaan namanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang begitu indah melalui Bapak Gembala kami telah disampaikan, dan firman-Mu biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu memberikan peneguhan bagi kami untuk terus berjalan dalam firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, saat pagi hari ini kami juga mau memberi, mau mendukung dalam pelayanan yang ada dimanapun kami berada. Kami siap memberi dengan rasa syukur, dengan sukacita yang penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang wanita katakan, tiada berkesudahan. Yo. tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, Amin. selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yang pria katakan, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat saja katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan lebih dahsyat, yuk colek sebelah kanannya, katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan amat, Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, wah, untuk selamanya, sampai selamanya, lamanya. Bagaimana Tuhan Yesus kita Bapak terkasih? Kita mau angkat jempol kita tinggi-tinggi. Kita mau katakan, Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik bagi setiap kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita.
kita mau akhiri ibadah di saat pagi hari ini. Bapak Ibu terkasih, di minggu ke depan kita akan tetap ada ibadah live streaming di pukul dan jam yang telah ditetapkan bagi setiap kita. Dan kita mau sama-sama untuk setia. Jangan lupa Bapak Ibu terkasih, walaupun di rumah, mandi dahulu. Bersih dengan pakaian yang terbaik. Seperti lainnya kita mau beribadah. Dan kita mau sungguh-sungguh menyembah Dia. Haleluya. Kita akhiri ibadah saat pagi hari ini. Kita mengatakan, kami memuji besaran. Haleluya. Saya jemput bangkit berdiri Bapak terkasih, kita mau katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji akan Engkau, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita bersyukur. Terima kasih untuk ibadah streaming saat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Khususnya kami mendoakan bagi yang sakit. Biarlah tangan Tuhan terulur menjamah, menyembuhkan, memberi kekuatan iman dan pengharapan mereka untuk tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau memberkati seluruh jemaat. Dalam segala kebutuhannya soal makan dan minum, Tuhan cukupkan setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Biar damai sejahtera kerukunan terjadi di setiap keluarga demi keluarga. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu. Dan kini terimalah berkat ilahi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menjadi milik bagianmu sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara sekalian. Tiada berkesudahan. Haleluya. Ya sungguh baik bagi setiap kita Bapak terkasih. Jangan lupa untuk tetap setia dalam beribadah. Mari kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik sungguh baik untuk selama-lamanya. lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sungguh amat baik amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya baik bagiku. sungguh amat baik Ya Allah yang baik, untuk selama-lamanya. tiada berkesudahan. Tuhan Yesus Yang wanita baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, baik, Tuhan Yesus baik, yeah, 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 yeah. sungguh amat baik Amat baik untuk selama-lamanya. lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Kau sangat baik, sungguh amat baik Kau amat untuk baik selama-lamanya. lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, Dari lama untuk selama-lama sampai lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih.